Halo, selamat pagi Abuni, Bapak Ibu sekalian. Halo, selamat pagi Aguna. Shalom. Selamat pagi Halo, lagi aku shalom. ya. Selamat pagi. Pak Mardani. Selamat Shalom, pagi. shalom. Selamat pagi. Pagi Ayo kita Abuna. tepuk tangan sama-sama. Mana nih bunyinya? Iya. Bagaimana suara jelas? Jelas. Aman Jelas terkendali Abuna. ya? Aman, puji Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, shalom, shalom, sukacita, berbahagia hari ini. Harus berbahagia. Ya, jauh lebih baik berbahagia daripada berbahaya, ya. Oke. Itu dia. Selamat pagi untuk Ibu Duma, Pak Jusman, Bu Nancy, Bu Amin. Sinai, Abu Kartika Budiana, Bu Dora Gunawan, Pak Henry, Bu Irma, Bu Leli Kristiani, Pak Mardani, Bu Maria Perangin-angin, Bu Marlina Situmorang, Pak Musa, dan juga Ibu Yani. Terima kasih Bu Yani sudah diterima dengan sangat baik, ya. Namun belum dinikmati nanti pada saat dan momen yang tepat. Iya, puji Mohon izin Tuhan ya. Abuna. Selamat pagi Haleluya. Abuna. Baik, Bapak Mohon Ibu izin. dan Mohon izin saudara-saudari yang Abuna. terkasih. Selamat pagi Abuna. Ya, shalom Bu, Pak. Selamat pagi. Ya, ini uh, Iskia sama bapaknya sama mamanya nanti jam 9 berangkat ke Bangka. Pesawat jam Jam 9. 9 berangkat ke Ya, Bangka. Oke, iya dok. Ya, baik. Ya, Abuna. jam 9 ini ya. Iya Abuna pagi. Baik. Nanti Pesawat jam kita akan 9. doakan Mohon pastinya. izin. Ya. Oke. Bawakan dalam doa. Baik, saudara, sudah siap untuk injak pedal gas? Kita Siap. langsung cus ya. Oke. Baik saudara, selamat datang dan bergabung di BW. Mari sama-sama kita fokuskan segala sesuatunya hanya di dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih dan juga sahabat viewershipper semuanya. Mari kita berdoa ya. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Allah Tuhan kami yang hidup. Segala pujian hormat hanya bagimu. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami untuk menikmati hidup hari ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa pemeliharaanmu. Sebab Engkaulah Emmanuel, Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang maha hadir di setiap kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari sama-sama kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Pujian yang tentunya ini akan membuat Bapak Ibu semakin berbahagia hari ini. Karena tanpa bahagia daripada surga, kita tidak akan bisa menikmati dan menjalani hidup ini dengan maksimal. Ya, enjoy dengan pujian ini saudara. Mari kita sama-sama naikkan pujian. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku diterima
tebus. Amin. Ciptaan baru, Roh Kudus. Hey, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, asik, bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Amin. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Say one more time. Aku serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Maranatha, dia akan kembali. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Oh, oh, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, oh, oh, memuji Yesus selamanya. Belajar firman di Bay Worshippers. Yang sepakat sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Ya saudara, ya saudara, kenapa saya tergerak untuk naikkan pujian ini? Ya selain terinspirasi kemarin pada saat ibadah raya, ya pujian ini kami naikkan. Pujian ini juga mengingatkan kita supaya apa? Seperti pesan Tuhan kemarin di terakhir, ya akhir pekan terakhir, bahwa jangan sampai kita sebagai anak-anak terang mukanya kita muram. Ingat, kalau muram berarti muka kita apa saudara? Seram. Iya, itu dia. Nah sekarang kita masuk ke pembacaan saudaraku. Mari sama-sama kita buka Nehemia pasal yang kedua. Dalam Nehemia pasal yang kedua ini kita mau lanjut di ayat yang keempat. Ya, setelah ada sebuah pertanyaan, kenapa mukamu muram gitu ya. Lalu Nehemia memberikan penjelasan. Nah, ayat keempat kita baca sama-sama. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan?
Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan, dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Oke. Ada beberapa poin sederhana namun krusial. Kenapa saya katakan krusial? Karena ini seringkali kita lupakan. Yang pertama adalah permisi dulu. Apa kata saudaraku? Permisi dulu. Anda bisa bayangkan kalau dalam kehidupan kita nggak suka permisi, kita akan dianggap sebagai apa, saudara? Pribadi yang tidak tahu diri, tidak sopan. Dan orang-orang pasti akan jengah kalau ada kita. Karena kita sembrono, kita main selonong boy, kita main asal catut, main asal ambil, main asal bawa pulang, ya, nggak ngomong-ngomong dulu, saudara. Nah, bayangkan saudara kalau ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya semuanya harus berawal dari diri sendiri. Kalau kita bisa menasehati, kita pun harus memberikan contoh. Kalau misalnya kita ngomong sama anak kita, ngomong dulu dong kalau misalnya mau pakai barang. Dan kembalikan, misalnya contoh. Berarti kita pun juga harus jadi contoh. Ketika kita mau pinjam barang anak kita juga tetap harus, nak, pinjam dulu ya barangmu ini, lalu kita kembalikan lagi. Jangan kita main asal kasih alasan, saya kan orang tua kamu, wajar dong kalau saya lupa, saya mesen ambil. Ini yang artinya sewenang-wenang dengan otoritas yang tidak akan mungkin Tuhan akan percayakan lagi dengan perkara otoritas yang lain. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini perkara yang kecil, sederhana, tapi krusial. Sama dengan ketika Anda bicara dengan yang Anda pimpin. Ya, Bapak Ibu, kalau Anda mau ambil sesuatu di kantor ini, tolong sampaikan dulu, lalu beritahu dan kembalikan lagi ke tempatnya. Dengan tujuan apa? Supaya orang nanti yang mau pakai barang itu kembali, orang lain, dia tahu dia harus ambil di mana. Enggak, tadi terakhir ambil di mana ya? Oh, di si ini nih gitu ya. Karena kita sering begitu, saudara. Nah, lalu kita sebagai pimpinan melakukan kesewenang-wenangan. Tuhan tidak suka. Nah, saudaraku, kalau kita lihat nih, baru persetengah cerita ini kita bisa memahami bahwa ini adalah proses ketika Ezra pun juga di awal-awal pasal. Kalau Anda masih ingat di BW sekitar 1 bulan yang lalu, ya, kita bahas mengenai Ezra, 2 bulanan lebih lah kita bahas mengenai Ezra. Dan di dalam pembahasan Ezra pun, Ezra juga selalu bertanya juga kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau kita biasa permisi sama orang, kita biasa beretika di kehidupan kita yang kelihatan dengan mata jasmani ini, maka untuk kita bertanya dulu kepada Tuhan bukanlah suatu hal yang sulit. Ya, karena apa? Karena sudah terbiasa. Ketika Raja Artasasta bertanya, Nehemia tidak langsung menjawab. Nehemia berdoa dulu kepada Allah, lalu baru dia berkata-kata untuk menjawab kepada Raja Artasasta. Dan Nehemia pun juga memang tidak baik saya tanya Allah dulu ya, tidak begitu. Karena mungkin Nehemia juga berpikir ngapain dia ngomong dengan orang kafir, dengan orang yang tidak kenal dan tidak mau percaya. Jadi saudara, ini adalah sebuah strategi yang sangat santun dan tidak melukai perasaan orang. Sehingga ketika kita menerapkan ini dalam kehidupan kita hari-hari ini, menurut saya ini sangat-sangat practically dan ini sangat-sangat bermanfaat. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, kalau ada sesuatu jangan terburu-buru memutuskan. Ingat pepatah yang selalu disampaikan oleh Papa dari Abu Nikartika, ya, yaitu Bapak Henry Gunawan, bahwa beliau selalu mengatakan dan mengingatkan saya, ibarat makan nasi jangan saat panas-panas. Ya. Kalau ada yang bertanya, mungkin Anda sudah lupa, saya selalu menjawab apa? Kalau Anda makan nasi panas-panas, nanti nasinya
berubah jadi rasa nanas. Nanas gitu ya. Ya, tapi kalau misalnya aslinya maknanya adalah ya segala sesuatu tolong diademkan dulu supaya tidak ada perkataan dan perilaku dan juga hal-hal yang menyakiti. Nah, di sini Nehemia pun juga demikian. Nasi panas yang disodorkan dalam bentuk pertanyaan Raja Artasasta tidak langsung dijawab. Dan dia juga tidak langsung mengatakan, aku tanya Allah dulu. Tidak. Jadi saya sedang membayangkan berarti dia hanya mengangguk, bahkan mungkin tidak memandang raja karena tidak mudah dan tidak sembarangan boleh memandang wajah raja. Lalu kemudian dia cuma mundur sebentar, semalaman dia berdoa. Besok dia baru menjawabnya. Ya, mungkin dia hanya berkata, beri saya waktu ya raja. Tidak ditulis berapa hari dia berdoa, tidak ditulis berapa jam dia berdoa. Tetapi yang ditulis adalah prinsip yang krusial. Itu apa? Bertanya dulu kepada Tuhan. Nah, sudahkah Anda bertanya kepada Tuhan hari ini? Emang kalau ikut BW harus bertanya kepada Tuhan? Saya pun bertanya kepada Tuhan. Apa yang saya tanyakan Abuna? Apa Abuna tanyakan? Kalau boleh tahu, boleh. Saya akan kasih tahu. Setiap hari, walaupun saya sudah dapat bahan renungan, saya selalu tanya, Tuhan, benarkah ini yang harus saya sampaikan? Kalau memang benar, biarlah apa yang kau tempatkan di mulutku itu yang aku ucapkan. Tapi kalau tidak, jangan izinkan itu keluar dari mulutku dan bikin aku lupa atau bagaimana. Baru saya mulai bewek. Ya, demikian juga pada saat ke gereja. Bagaimana Tuhan hatiku hari ini? Ketika mau naik mimbar, demikian juga sama. Saya selalu bertanya kepada Tuhan, benarkah apa yang sudah kusiapkan hari ini dengan khotbah ini? Jikalau tidak, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun dan Engkau yang membuka hikmat di luar dari nalarku sendiri. Sehingga apa Bapak Ibu? Sesuatu pasti terjadi, baik itu sesuai dengan yang saya siapkan maupun di luar yang saya siapkan. Apakah itu bermanfaat Abuna? Sangat bermanfaat. Apakah itu benar-benar bisa dilakukan? Sangat bisa dilakukan. Tergantung kita memandang itu sebagai sesuatu yang berharga atau tidak. Kalau menurut saya ini adalah satu hal yang berharga karena ini krusial saudara. Karena ini juga yang akan menentukan respons selanjutnya. Ketika misalnya kita mendapat jawaban lalu kita mengutarakan apa isi hati kita karena kita sudah bertanya kepada Tuhan, maka respons selanjutnya itu akan menentukan arah selanjutnya. Arah langkahnya seperti apa? Ya. Karena begini saudara, sebelum Tuhan memulihkan keadaan di luar diri kita, ya, entah sakit, entah bingung, entah sedih, entah dalam keadaan kalut, entah dalam keadaan marah. Tahukah saudara, yang pertama yang Tuhan inginkan adalah di dalam ini benar dulu. Dan tanda-tanda orang yang hatinya itu sudah benar, itu dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Karena orang gak akan mungkin bisa datang kepada Tuhan kalau hatinya mangkal dan masih menyimpan sesuatu. Makanya ada firman Tuhan katakan apa? Ampunilah dulu saudaramu baru datang kepada aku menyembah dan membawa korban syukur. Kalau engkau belum mengampuni saudaramu yang bersalah kepadamu, bagaimana aku akan mengampuni segala kesalahanmu? Jadi ini yang saya katakan kemarin. Kita pun juga jadi orang Kristen itu harus profesional, jangan cuma pada saat di kerjaan profesional. Pada saat punya masalah di rumah kan di kantor gak mungkin kita kasih tahu muka kita ada masalah. Kira-kira demikian. Berarti apa? Kita kan bisa profesional walaupun hati kita mangkal di rumah, tapi ketika kita ketemu sama klien, ketemu sama apa, kita selalu bisa pasang muka senyum kan? Kita selalu bisa menenangkan diri dan begitu cepat kan? Kenapa sama Tuhan enggak? Lucu memang. Begitu ketemu sama manusia bisa berubah 180 derajat pada saat itu cuma beda 5 detik. Habis marahin anak di mobil ketemu sama pendetanya, shalom Pak Pendeta. Padahal habis di mobil habis maki-maki anak-anaknya. Contohnya misalnya gitu. Ya. Tapi kenapa sama Tuhan gak bisa? Coba deh teliti lagi, selidiki lagi. Memang penerapannya tidak semudah itu. Saya akui. Saya juga pernah kok. Doa duluan deh. Saya lagi kesel banget nih. Betul. Tapi sebenarnya ada jalan terbaik dari situ. Coba sebelum kita ngomong itu, coba kita teliti dulu.
Tuhan saya tuh pengen banget, saya nggak mau doa dulu lah sama mereka ini. Ibaratnya mohon maaf nih istilahnya, muak banget lihat wajah mereka. Ini kenyataannya Tuhan. Tapi ini bener gak sih? Nah, kalau memang ini Tuhan, menurut Tuhan, ya udah bener lah, kamu tenang dulu. Ya sudah, saya akan ngomong. Tapi kalau enggak, tolong ubah hati saya. Begitu saudara. Karena saya sudah lakukan, and it works. Ya, saya yakin dan percaya setiap kita diberi kesempatan dan kemampuan untuk melakukan ini. Hati yang berdoa, yang menangis, yang sadar bahwa pemulihan itu dibutuhkan adalah hati yang selalu menyadari bahwa hati di dalam ini bertobat dulu. Setuju, katakan amin. Jadi ini yang kedua. Ya, poin yang kedua adalah hati kita ini harus bertobat dulu. Ini yang terjadi pada Nehemia. Sebelum ia mulai berjalan, sebelum ia mulai pergi, sebelum ia mau juga membangun tembok bersama dengan si Ezra. Ya. Jadi keberhasilan pekerjaan hari ini, pemulihan finansial yang kita rindukan, dan juga pemulihan rumah tangga. Yang pertama adalah kita harus datang kepada Tuhan, tanya sama Tuhan sebelum kita mengutarakan sesuatu sebagai tanda apa? Aku mau bertobat nih kalau aku salah gitu. Jadi Nehemia bukan hanya sekedar minta tolong atau segala sesuatu yang hanya sekedarnya. Enggak, saudaraku. Ya, semuanya itu selalu ada maknanya, saudara. Ingat, apa yang kita tanya sama Tuhan hari ini itu akan menentukan apa, saudaraku? Menentukan respons selanjutnya. Dan itulah yang akan menentukan langkah kita berikutnya. Jadi langkah kita berikutnya seperti apa, itu yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan hari-hari ini. Betul nggak? Jangan sampai kita melangkah berikutnya tapi dengan langkah yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya, karena di sini kita sedang belajar sesuatu yang sederhana saja, saudara. Ini hal yang sederhana, Bapak Ibu. Ini hal yang sebenarnya tidak terlalu jarang dibahas ya sebenarnya. Jarang dibahas, kenapa? Karena kita jangan terlalu kelihatan rohani lah gitu ya. Karena kalau kita nggak tanya sama Tuhan, kita akan panik, saudara. Ya. Makanya di sini ada satu istilah namanya doa spontanitas atau spontaneous prayer. Ini hal yang ketiga. Ya, doa spontaneous prayer ini adalah sebagai refleksi dari iman kita bahwa ini hubungan saya ini selama ini hidup sama Tuhan. Gitu. Karena ada banyak orang doa ini harus diam dulu, tenang dulu. Ada saat-saat itu, saya setuju. Tapi kalau situasinya sedang membutuhkan keputusan yang singkat, kita kan nggak mungkin sebentar ya, tenang dulu, menyepi dulu, nggak gitu. Ya, karena dalam makna Ibrani ada sebuah kalimat va'et palel el Elohei ha shamaim, atau va'et palel el Elohim ha shamayim. Ini adalah refleksi imanku. Secara spontan aku berdoa kepada Allah semesta langit. Bukan doa panjang, tapi ini membuktikan hubungannya hidup sama Tuhan. Nah, lalu kemudian hal yang berikutnya lagi adalah jangan lupa, apa yang baik di mata kita belum tentu baik di mata Tuhan. Dan satu faktor lagi, ini yang sering kita lupa. Apa yang baik di mata kita belum tentu baik juga di mata lawan bicara kita, atau klien kita, atau pasangan kita. Jadi kita membutuhkan apa? Ya kalau memang menurut kamu baik, oke lah. Memang betul iman adalah harus sesuatu yang diperkatakan dengan yakin. Tetapi kalau misalnya kita perkatakan dengan yakin melukai hati orang lain, bukan iman seperti itu yang Tuhan mau. Kenapa saya katakan demikian? Karena kerendahan hati di sini, ini adalah kerendahan hati yang dikombinasikan dengan hikmat berbicara. Salah satu arti atau makna teologis dari im alha melech tov. Apa? Im alha melech tov. Sama seperti boker tov. Ya, tov itu adalah sesuatu yang memang baik buat kita semua. Selamat, ya, sesuatu yang bisa disepakati, kayak boker tov, selamat pagi.
Kenapa? Anda juga setuju saya katakan selamat pagi karena saya melihat ini adalah pagi. Berarti kalau jika baik di mata raja, berarti dengan mengatakan bahwa ini baik menurut raja, saya juga harus bisa memandang baik. Makanya ada kata tof di sana. Keputusan rumah tangga perlu doa. Kalau Anda tanya, hari-hari ini saya lagi butuh keputusan ya Abuna. Bagus. Puji Tuhan, berarti melalui BW Anda akan mendapat guidance. Jangan lagi menggunakan reaksi emosi, karena reaksi emosi itu bisa reaksi emosi berantai. Yang satu marah, yang satu maki-maki, yang satunya kalut, akhirnya pergi semua. Harus doa. Tidak bisa dihindari, harus doa. Dan yang kedua, belajarlah kita untuk berdoa cepat di momen krusial, saudara. Baik yang di kerjaan, baik yang di akademis. Kalau ada penonton BW atau mungkin ada sepupu saudara yang menyaksikan dan mendengar ini usianya muda semuda anak-anak kami atau apa, kayak anak-anak generasi muda ini harus belajar berdoa di momen krusial. Lagi mau ujian, menentukan pilihan, ditanya sama guru, bagaimana menurut kamu? Gimana ya? Dalam nama Tuhan Yesus. Ya harus. Terima kasih ya Buni. Dan juga untuk kantor jelas, saudara, jelas. Termasuk ibu-ibu yang mau belanja sayur. Oh apalagi itu saudara. Ketika Anda ke pasar, Anda punya uang sekian, kalau Anda nggak berdoa dulu, ini hal sepele. Masa Tuhan ngurusin kayak begitu? Nanti Anda akan jadi apa? Lapar mata dan lapar belanja. Belum tentu yang dibeli itu akan digunakan. Percayalah saudara. Ketika Anda mau makan pun Anda harus menentukan restoran mana yang akan kita kunjungi, menu apa yang akan kita ambil. Itu doa yang cepat, yang di momen krusial. Dan itu bisa terjadi kalau kita terlatih. Di mana? Di BW. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Kita mau berdoa sama-sama saudara yang terkasih dan juga anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu saat ini. Ajar untuk setiap kami menunjukkan hubungan pribadi kami dengan Engkau adalah hubungan yang hidup. Sebuah relasi yang memampukan kami untuk berdoa secara refleks, secara spontaneous di setiap keadaan, setiap keputusan kecil, sedang maupun besar. Biarlah kami selalu connected dengan Engkau, terhubung dengan-Mu. Dan saat ini kami percaya bahwa Pak Bob, Ibu Afrina, Hizkia akan tetap dalam perlindungan tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkaulah tongkat dan gada mereka. Engkaulah penjaga mereka bersama malaikat-malaikat di sorga. Jam 9 pagi ini berangkat ke Bangka di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perkatakan dan kami percaya mereka adalah sama seperti kami, orang-orang yang telah ditebus. Kami pegang janji Tuhan, keselamatan ada pada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk kesembuhan, kesehatan dan keamanan bagi Pak Henry Gunawan dan juga Ibu Dora Gunawan. Engkau yang akan mengirimkan malaikat-Mu untuk menopang kanan kiri Pak Henry dan juga Bu Dora. Engkau yang akan membuat peka penglihatan mereka, tajam di sekeliling mereka, sehingga dijauhkan, diluputkanlah dari segala kecelakaan dan rancangan si jahat. Apapun yang menjadi peristiwa yang telah dialami hari-hari ini, kami mau perkatakan tidak ada tulang yang bengkok retak, tidak ada urat yang terjepit, tidak ada kejadian yang sama kembali karena Engkau menjaga mereka. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Pak Henry dan Bu Dora sudah ditebus, dan oleh bilur-bilur-Mu mereka pasti sembuh. Kami pegang janji-Mu Tuhan untuk Alden dan juga untuk anak-anak Anaya, Anya dan juga Ivana, ataupun ada cucu yang lain yang mungkin sedang dalam keadaan tidak sehat dan sedang sakit. Apapun itu, mereka pun juga adalah pribadi yang telah ditebus dan oleh bilur-bilur-Mu pasti disembuhkan. Kami pegang perjanjian ini dan kami percaya Engkau tidak akan melupakannya. Dan saat ini kami buka tangan kami terima berkat daripada-Mu, karena Engkau telah menyiapkan untuk kami dan tetap ada untuk selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, bukalah tangan-Mu sebagai bukti bahwa Engkau percaya Engkau menerima berkat daripada surga.
Bukalah hatimu sebagai respon hati yang tunduk dan hormat akan kehadirannya di hadapanmu. Dan inilah berkat itu, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Ia yang selalu ingat dengan perjanjian-Nya, maka Ia yang telah menebusmu, yang juga akan memulihkanmu, memberkatimu, menyembuhkanmu, dan mendampingimu, memeliharamu. Dalam berkat nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. Katakan 2 kali lagi, amin, amin. Kita beri tepuk tangan untuk kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Abuna. Selamat beraktivitas. Jangan lupa Tuhan Yesus memberkati kita di sini. Amin. Haleluya. Amin. Ya. Jangan lupa semboyan kita, be worshipers. Jangan kasih kendor. Jangan kasih. Yesus memberkati. Bye.